Aku harus bertindak hati-hati dalam situasi seperti ini. Bali sudah aman dan tenang. Aku akan kembali ke Majapahit. Selamat datang kembali Mahapatih Gajah Mada. Aku harus bisa menjadi penengah di antara mereka. Aku harus melakukan sesuai dengan rencana. Majapahit akhirnya tahu Gajah Mada akan pulang. Bukan sebagai kabar baik, bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai ujian. Karena terlalu banyak keputusan sudah terlanjur diambil, dan tidak semua ingin keputusan itu diuji ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, tajam membaca tanda, dan jernih menilai kekuasaan. Di episode ini, kita tidak lagi bicara tentang apakah konflik akan terjadi. Kita bicara tentang siapa yang siap menanggung akibatnya. Jika kamu menikmati sejarah yang tenang di permukaan tapi bergejolak di dalam, subscribe, like, dan tuliskan pendapatmu di komentar. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai ceritanya. Kabar itu tiba tanpa bunyi. Tidak ada jendrang, tidak ada pembacaan titah di balairung, tidak pula pengumuman resmi yang disampaikan atas nama ratu. Ia bergerak seperti bayangan, menyusup dari lorong ke lorong, dari ruang pribadi ke ruang rapat tertutup, dari bisik seorang pejabat ke telinga pejabat lainnya. Namun sebelum matahari condong ke barat, seluruh istana telah merasakannya. Gajah Mada akan pulang. Bukan akan kembali, bukan telah menyelesaikan tugas, melainkan akan pulang. Kata yang terasa berat, seolah membawa konsekuensi yang belum disebutkan. Di Majapahit, kabar semacam ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu datang bersama pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbahaya daripada kabar itu sendiri. Siapa yang pertama kali menemuinya? Siapa yang ditanya? Dan keputusan siapa yang akan disorot ulang? Istana Trowulan yang selama berbulan-bulan terakhir tampak stabil, mendadak bergerak seperti tubuh yang sadar sedang diperiksa dari dalam. Para pejabat tinggi yang sebelumnya tenang mulai mengukur kembali jarak mereka satu sama lain.
senyum menjadi lebih singkat, percakapan menjadi lebih berhati-hati. Bukan karena takut pada sosok Gajah Mada semata, melainkan karena mereka tahu kepulangan ini adalah audit. Audit atas keputusan-keputusan yang dibuat tanpa kehadirannya. Audit atas kebijakan yang lahir dari asumsi bahwa ia terlalu jauh, di Bali, di medan ekspedisi, di luar jangkauan politik istana. Di ruang-ruang tertutup, beberapa nama mulai disebut dengan suara rendah, bukan untuk diserang, melainkan untuk dipetakan siapa berdiri di mana saat keputusan diambil. Karena semua sadar akan satu hal yang sama. Jika Gajah Mada kembali sebagai Mahapati sepenuhnya, maka tidak ada keputusan yang kebal dari penilaian ulang. Dan itulah yang membuat kabar ini berbahaya. Beberapa pejabat mencoba menenangkan diri dengan dalih formal bahwa ekspedisi Bali memang telah berjalan sesuai mandat, bahwa keputusan-keputusan sementara adalah hal wajar dalam pemerintahan besar, bahwa stabilitas telah dijaga. Namun di balik kalimat-kalimat itu, tersimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Stabilitas siapa yang sebenarnya dijaga? Istana bukan lagi ruang tunggal dengan satu pusat. Selama Gajah Mada berada jauh dari Trowulan, kekuasaan telah belajar bergerak dengan caranya sendiri. Jalur-jalur keputusan terbentuk, aliansi kecil mengeras, kepentingan yang tadinya sementara mulai terasa permanen. Dan kini semua itu akan diuji oleh satu kepulangan. Sore hari, seorang pejabat senior menutup pintu ruangannya lebih cepat dari biasanya. Ia tidak memanggil pengawal tambahan, tidak pula memerintahkan pengetatan keamanan. Ia hanya duduk lebih lama, menatap gulungan dokumen lama, keputusan yang pernah ia tanda tangani dengan keyakinan bahwa Mahapati tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ia salah. Sementara itu, di bagian istana yang lebih dalam, Tribuwana Wijaya Tunggadewi telah menerima kabar yang sama. Tidak ada perubahan ekspresi yang mencolok, tidak ada reaksi spontan. Namun ia langsung memahami apa arti kabar itu baginya. Gajah Mada pulang bukan sebagai bawahan, ia pulang sebagai penimbang kekuasaan. Dan bagi seorang ratu, itu berarti satu hal, setiap keputusan berikutnya akan dibaca sebagai sikap. Malam itu, Majapahit tetap tenang. Obor tetap menyala di lorong-lorong. Penjaga tetap berganti sesuai jadwal. Namun di balik ketertiban itu, sebuah garis tak kasat mata telah ditarik. Bukan garis antara musuh dan kawan, melainkan antara mereka yang siap mempertanggungjawabkan masa lalu dan mereka yang berharap masa lalu tetap tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Majapahit menunggu, bukan pada datangnya ancaman dari luar, melainkan pada langkah seorang lelaki yang sedang menuju pulang. Keputusan-keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan dari kebutuhan, dari keadaan darurat, dari keyakinan bahwa seseorang yang biasanya mengawasi semuanya sedang berada terlalu jauh untuk ikut campur. Saat Gajah Mada masih berada di Bali, Majapahit harus tetap bergerak. Dan seperti semua kerajaan besar, ketika pusat pengawasan menjauh, tangan-tangan lain akan terangkat untuk mengisi ruang kosong. Pada awalnya, keputusan-keputusan itu bersifat teknis, soal logistik, soal distribusi upeti, soal pengangkatan sementara. Tak ada yang tampak berbahaya, bahkan sebagian terlihat perlu. Namun waktu memiliki kebiasaan licik, keputusan sementara yang dibiarkan terlalu lama akan mulai menganggap dirinya permanen. Di ruang-ruang tertutup istana, para pejabat tinggi kini membuka kembali ingatan mereka, bukan untuk menilai benar atau salah, melainkan untuk memastikan satu hal, keputusan mana yang tak boleh disentuh kembali ketika Gajah Mada pulang. Karena jika satu dibuka, yang lain akan ikut terbuka. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk istana, Bali telah berubah. Pulau itu tidak lagi berada dalam keadaan genting seperti saat armada Majapahit pertama kali mendarat. Tidak ada lagi perlawanan terbuka, tidak ada kerajaan yang mengangkat senjata. Para penguasa lokal telah ditata, bukan dihancurkan, melainkan dirangkul dalam struktur yang jelas.
Gajah Mada tidak membangun Bali dengan teriakan kemenangan, ia membangunnya dengan ketertiban. Penguasa-penguasa lokal tetap memerintah wilayah mereka, namun diikat oleh sumpah setia yang disaksikan oleh utusan Majapahit. Jalur upeti ditetapkan, pelabuhan-pelabuhan diawasi. Hukum ditegakkan bukan oleh pasukan kasar, melainkan oleh kepastian bahwa pelanggaran akan berujung pada tindakan nyata. Lebih penting dari itu, tidak ada kekosongan kekuasaan. Itulah tanda bahwa sebuah wilayah sudah bisa ditinggalkan. Gajah Mada memahami betul satu prinsip yang tidak tertulis, namun selalu berlaku dalam imperium. Wilayah yang ditaklukkan terlalu lama dengan pasukan akan memberontak begitu pasukan pergi. Wilayah yang ditata dengan sistem akan tetap patuh bahkan saat penguasa pusat tak terlihat. Maka ketika ia memutuskan pulang ke Majapahit, itu bukan karena Bali belum selesai. Justru sebaliknya, karena Bali telah selesai dengan caranya sendiri. Dan ironisnya, keberhasilan itulah yang mempercepat kegelisahan di istana. Di Trowulan, para pejabat yang mendengar laporan-laporan tentang stabilnya Bali justru semakin resah. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa Gajah Mada masih dibutuhkan di medan luar. Tidak ada lagi dalih untuk menunda pertemuan, menunda pertanggungjawaban. Ia akan kembali sebagai Mahapatih yang berhasil. Dan Mahapatih yang berhasil selalu membawa wewenang lebih besar daripada yang tertulis. Di sebuah rapat kecil yang digelar tanpa notula resmi, seorang pejabat senior akhirnya mengucapkan kalimat yang sejak lama mengendap di benak mereka semua. Jika kita membuka kembali keputusan-keputusan itu, maka kita mengakui bahwa kita mengambil alih wewenang yang bukan milik kita. Tidak ada yang membantah, karena semua tahu itu benar. Namun yang lebih berbahaya bukanlah pengakuan itu, melainkan implikasinya. Jika Gajah Mada menilai bahwa sebagian keputusan melampaui batas, maka bukan hanya kebijakan yang dipersoalkan, melainkan legitimasi moral para pengambil keputusan itu sendiri. Maka strategi baru pun lahir, bukan untuk membatalkan keputusan lama, melainkan menguncinya dengan alasan yang tampak luhur. Demi stabilitas, demi kesinambungan pemerintahan, demi wibawa Majapahit di mata wilayah taklukan. Alasan-alasan itu terdengar indah, dan itulah kekuatannya. Karena dalam politik, alasan yang terdengar benar seringkali lebih efektif daripada kebenaran itu sendiri. Di sisi lain istana, Tribuana Wijaya Tunggadewi mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ia menerima laporan yang sama seperti para pejabat lain tentang Bali yang stabil, tentang kepulangan Gajah Mada yang tak terelakkan. Namun ia juga membaca sesuatu yang tak tertulis, ketakutan kolektif. Ia tahu banyak keputusan yang diambil bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena kebutuhan saat itu. Tapi ia juga sadar tidak semua keputusan diambil dengan niat sebersih itu. Dan kini, semua pihak berharap ia melakukan satu hal yang sama sekali tidak mudah. Menjadi penutup, bukan pembuka. Menutup pembahasan lama, menutup kemungkinan evaluasi, menutup pintu bagi konflik terbuka. Namun Tribuana juga memahami satu kebenaran pahit. Keputusan yang ditutup paksa tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak. Malam itu, ia memandangi peta wilayah Majapahit dari Jawa hingga Bali. Peta yang tampak utuh, luas dan terkendali. Tapi ia tahu, peta tidak pernah menunjukkan retakan di dalam. Dan retakan itulah yang kini bergerak menuju pusat. Ketika kabar resmi datang bahwa armada Gajah Mada telah meninggalkan Bali, tanpa insiden, tanpa kekacauan, tanpa perlawanan, istana tidak bersorak, tidak ada perayaan, tidak ada rasa lega. Yang ada hanyalah kesadaran sunyi. Waktu telah habis. Semua keputusan yang ingin dipertahankan, kini harus dipertahankan dengan sadar. Bukan lagi karena darurat, melainkan karena pilihan. Dan dalam dunia kekuasaan, pilihan selalu menuntut harga. Gajah Mada sedang menuju pulang dengan keberhasilan di tangannya.
Istana sedang berdiri di atas keputusan yang tak ingin disentuh ulang. Dan di tengah dua arus itu, berdiri seorang ratu yang tahu. Diam bukan lagi pilihan aman. Tidak ada yang benar-benar mempersiapkan seorang ratu untuk berdiri di tengah patahan. Bukan patahan tanah, bukan pula perpecahan wilayah, melainkan retakan halus di dalam tubuh kekuasaan. Retakan yang tidak terlihat dari luar, namun terus melebar setiap kali dibiarkan. Tribuana Wijaya Tunggadewi merasakannya sejak hari pertama kabar kepulangan Gajah Mada beredar. Tekanan itu tidak datang sebagai tuntutan langsung. Tidak ada pejabat yang berani memaksa. Tidak ada suara yang meninggi. Justru sebaliknya, semuanya disampaikan dengan kehati-hatian yang berlebihan. Dan itulah yang membuatnya berbahaya. Setiap kalimat yang disampaikan kepadanya selalu berujung pada satu harapan tersirat, agar ia menjadi penutup, agar ia memastikan bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil selama Gajah Mada di Bali tidak dibuka kembali, agar ia, sebagai ratu, menenangkan keadaan dengan satu sikap jelas, tanpa evaluasi, tanpa pengungkapan. Namun Tribuana tahu, ketenangan yang dibangun dengan menutup mata bukanlah stabilitas, ia hanya penundaan. Di ruang pribadinya, jauh dari balairung dan penjaga, ia duduk lebih lama dari biasanya. Pikirannya tidak melayang ke masa depan jauh, melainkan pada rangkaian keputusan kecil yang telah membentuk keadaan sekarang. Keputusan yang sebagian ia setujui, sebagian ia biarkan, dan sebagian lagi, jujur saja, ia tidak sempat awasi sepenuhnya. Disitulah letak persoalannya. Majapahit selama ini bergerak cepat, terlalu cepat untuk selalu diawasi oleh satu pusat. Dan ketika Gajah Mada berada jauh di Bali, kekuasaan belajar bernapas sendiri. Tidak selalu salah, tidak selalu benar, tapi kini semua napas itu akan diperiksa ulang, dan semua mata tertuju padanya. Tribuana memahami satu hal yang tidak diucapkan oleh siapapun secara terbuka. Keputusan apapun yang ia ambil akan dibaca sebagai sikap terhadap Gajah Mada. Jika ia membuka kembali keputusan lama, ia dianggap memberi jalan bagi Mahapatih untuk menilai, bahkan mengoreksi istana. Jika ia menutupnya rapat-rapat, ia akan terlihat melindungi para pejabat yang bertindak tanpa pengawasan penuh. Tidak ada pilihan netral, dan untuk pertama kalinya sejak ia naik tahta, ia menyadari bahwa posisinya bukan lagi sebagai penentu akhir, melainkan sebagai penyeimbang dua kekuatan yang sama-sama sah, namun tidak lagi sejalan. Di satu sisi, istana membutuhkan ketertiban. Di sisi lain, Majapahit dibangun di atas prinsip tanggung jawab. Ia tahu Gajah Mada tidak pulang dengan niat mencari kesalahan, namun ia juga tahu Mahapatih itu bukan sosok yang membiarkan ketidaktepatan berlalu hanya demi ketenangan semu. Terlalu banyak wilayah telah ditata olehnya dengan prinsip yang sama, ketegasan lebih penting daripada kenyamanan. Dan itulah yang kini berhadapan langsung dengan istana. Laporan-laporan dari Bali semakin memperjelas posisinya. Wilayah itu stabil, upeti berjalan, penguasa lokal tunduk tanpa paksaan terbuka. Tidak ada alasan administratif untuk menahan kepulangan Gajah Mada. Semua berjalan rapi, bahkan terlalu rapi untuk dijadikan alasan penundaan. Tribuana membaca laporan itu berulang kali. Setiap barisnya seperti mengikis satu lapisan pembenaran yang selama ini digunakan istana untuk melangkah tanpa Mahapatih. Bali yang tertata rapi berarti satu hal, Gajah Mada pulang bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai pembanding. Dan pembanding selalu berbahaya bagi mereka yang nyaman. Di sebuah pertemuan terbatas, beberapa pejabat menyampaikan kekhawatiran mereka dengan bahasa paling halus yang mereka miliki. Mereka tidak meminta larangan, mereka hanya mengingatkan bahwa membuka kembali keputusan lama bisa menciptakan preseden buruk, bahwa stabilitas yang telah dibangun akan terguncang. Tribuana mendengarkan, ia tidak memotong, tidak pula membantah. Namun dalam diamnya, ia menyadari satu hal penting.
Tak satu pun dari mereka berbicara tentang kebenaran keputusan itu sendiri. Mereka hanya berbicara tentang dampaknya jika dibuka. Dan itu, bagi seorang ratu, adalah tanda. Malam semakin larut ketika ia akhirnya berdiri di dekat jendela batu istana. Dari sana, Trowulan tampak tenang. Obor-obor menyala teratur, penjaga berjaga seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda krisis. Namun ia tahu, krisis sejati jarang berteriak. Ia tumbuh dalam keheningan sampai suatu hari ia berdiri terlalu besar untuk diabaikan. Tribuana menarik napas panjang. Ia sadar bahwa waktu untuk menunda telah habis. Kepulangan Gajah Mada akan memaksa semua pihak berdiri pada posisi yang jelas. Dan sebagai ratu, ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton yang menyeimbangkan dari jauh. Ia harus bersiap memutuskan bukan siapa yang benar, melainkan bagaimana Majapahit akan menghadapi kebenaran itu. Dan di titik itu, ia memahami kenyataan paling pahit dari kekuasaan. Keputusan paling penting seringkali bukan yang paling adil, melainkan yang paling siap menanggung akibat. Gajah Mada semakin dekat ke Trowulan. Istana semakin rapat menutup barisan, dan seorang ratu telah menyadari, apapun yang terjadi setelah ini, Majapahit tidak akan kembali ke keadaan semula. Ia tiba tanpa pengumuman, tanpa iring-iringan kebesaran, tanpa teriakan kemenangan yang biasa menyertai kembalinya seorang panglima dari wilayah taklukan. Ketika Gajah Mada melangkah memasuki Trowulan, pagi belum sepenuhnya terang. Kabut tipis masih menggantung di antara gapura batu, membuat bayangannya tampak lebih besar dari tubuhnya sendiri. Beberapa prajurit berjaga di sisi jalan, tegak, rapi, namun tak satu pun bersorak. Bukan karena mereka tak menghormatinya, justru karena mereka menghormatinya terlalu dalam untuk bersikap sembarangan. Keheningan itu bukan kebetulan, ia adalah pilihan. Gajah Mada merasakannya sejak langkah pertama. Tanah yang ia pijak sama, udara yang ia hirup sama, namun sesuatu di Majapahit telah bergeser. Bukan pada bangunan, bukan pada barisan prajurit, melainkan pada cara semua orang memandang, terlalu cepat menunduk, terlalu lama diam. Ia tidak berhenti, tidak pula menoleh mencari sambutan. Ia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam benaknya, satu kesimpulan telah terbentuk dengan jelas. Istana telah belajar bergerak tanpa dirinya. Dan itu selalu menyisakan bekas. Tidak ada upacara penyambutan resmi, tidak ada pembacaan laporan terbuka. Yang ada hanyalah pesan singkat dari istana. Ratu akan menerima laporan dalam waktu yang ditentukan, tanpa urgensi berlebihan, tanpa penundaan yang mencurigakan. Gajah Mada memahami bahasa itu. Ini bukan penolakan, ini penjarakan. Ia kembali bukan sebagai orang yang ditunggu, melainkan sebagai variabel yang harus ditempatkan dengan hati-hati. Di pelataran istana, ia berhenti sejenak, memandang susunan bangunan yang telah lama dikenalnya. Dari luar, Majapahit tampak utuh, teratur, berwibawa, stabil. Namun ia tahu, kerajaan tidak pernah diukur dari temboknya, melainkan dari alur keputusannya. Dan alur itu kini terasa berbeda. Selama di Bali, ia memimpin dengan satu prinsip sederhana. Jangan tinggalkan kekosongan. Setiap jabatan diisi, setiap jalur perintah jelas, setiap penguasa lokal tahu batasnya. Itulah sebabnya Bali bisa ditinggalkan tanpa kegelisahan. Namun di Majapahit, ia merasakan sesuatu yang lain. Bukan kekosongan, melainkan kelebihan. Terlalu banyak tangan yang telah belajar memberi arah. Terlalu banyak keputusan yang telah berjalan sendiri. Dan semua itu kini menunggu untuk bertemu dengannya. Di lorong-lorong istana, para pejabat melihatnya lewat dari jarak aman. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menyapa terlalu dekat. Semua bersikap hormat, namun menjaga ruang. Seolah mereka sedang menunggu isyarat. Apakah ia datang untuk melanjutkan atau untuk menilai? Gajah Mada tidak memberi isyarat apapun. Ia tidak menanyakan keputusan yang diambil selama ia pergi. Tidak pula meminta laporan mendetail. Ia hanya mengamati.
cara orang berdiri, cara mereka berbicara satu sama lain, cara keputusan kecil disampaikan. Dan dari semua itu, ia membaca satu hal yang tak tertulis. Keputusan telah dibuat dengan keyakinan bahwa ia tidak akan kembali secepat ini. Sore hari, ketika matahari mulai turun, keheningan itu justru semakin terasa. Tidak ada pesta kecil, tidak ada jamuan selamat datang. Istana berjalan seperti hari biasa, dan itu lebih mencolok daripada sambutan apapun. Karena di Majapahit, hal-hal penting biasanya dirayakan. Jika tidak dirayakan, berarti sedang diukur. Di ruang pribadinya, Gajah Mada akhirnya duduk sendiri. Ia tidak membuka peta, tidak pula membaca laporan. Ia hanya diam, mengingat kembali alasan ia memutuskan meninggalkan Bali tepat waktu. Bali telah stabil, struktur telah berdiri, loyalitas telah diikat. Tidak ada alasan strategis untuk bertahan lebih lama. Maka ia pulang, karena Majapahit adalah pusat dari semua arah. Namun kini, ia sadar bahwa pusat itu telah bergerak sedikit dari tempatnya semula. Ia tidak merasa dikhianati. Belum. Ia juga tidak merasa disingkirkan. Belum. Namun ia tahu, jika ia hanya melanjutkan seolah tidak ada yang berubah, maka perubahan itu akan mengeras menjadi norma baru. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ia biarkan. Malam turun perlahan di Trowulan. Obor-obor dinyalakan. Istana tetap hidup dalam keteraturan yang tampak sempurna. Namun di balik keteraturan itu, dua arus sedang berhadapan tanpa suara. Kekuasaan yang telah berjalan sendiri dan otoritas yang baru saja kembali. Dan di antara keduanya, tidak ada ruang untuk pura-pura. Gajah Mada telah tiba, namun belum berbicara. Istana telah bersiap, namun belum membuka diri. Dan semua orang tahu, keheningan ini tidak akan bertahan lama. Sidang itu tidak diumumkan sebagai peristiwa besar, tidak pula disebut sebagai sidang darurat. Ia hanya pertemuan istana, sebuah istilah netral yang cukup aman untuk menutupi kenyataan bahwa inilah momen yang selama ini dihindari semua pihak. Namun setiap orang yang melangkah ke Balairung tahu, ini bukan pertemuan biasa. Balairung Majapahit tampak seperti biasanya. Pilar-pilar batu berdiri kokoh, lantai disapu bersih, dan kursi-kursi disusun rapi. Tetapi suasananya berbeda. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada senyum pembuka. Setiap pejabat duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, seolah siap menahan atau melontarkan sesuatu. Ketika Tribuwana Wijaya Tunggadewi memasuki ruangan, semua berdiri, bukan karena formalitas semata, melainkan karena mereka tahu dari sinilah arah akan ditentukan. Tak lama kemudian, Gajah Mada masuk tanpa pengumuman tambahan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menatap terlalu lama. Namun kehadirannya mengubah berat udara di ruangan itu. Ia tidak membawa dokumen tebal, tidak pula membawa pengawal berlebihan. Ia hanya membawa reputasi, dan itu sudah cukup. Sidang dibuka dengan laporan-laporan yang disusun rapi. Keputusan-keputusan yang diambil selama Gajah Mada di Bali dibacakan satu persatu. Bahasanya halus, alurnya logis. Semuanya terdengar masuk akal. Bahkan jika didengar tanpa konteks, keputusan-keputusan itu tampak seperti wujud pemerintahan yang berjalan efektif. Dan itulah jebakannya. Karena yang tidak dibacakan adalah alasan mengapa keputusan itu bisa diambil tanpa perdebatan luas. Yang tidak disebutkan adalah siapa yang sebenarnya diuntungkan. Dan yang paling penting, tidak ada satupun kalimat yang menyebut bahwa keputusan-keputusan itu seharusnya bersifat sementara. Gajah Mada mendengarkan tanpa memotong.
Wajahnya tenang, matanya tidak menunjukkan penilaian apapun. Namun keheningan itu justru membuat beberapa pejabat gelisah. Mereka berharap ada interupsi, mereka berharap ada bantahan. Karena selama ia diam, semua yang dibacakan seolah berdiri tanpa tandingan. Ketika laporan terakhir selesai, Balairung hening. Itulah saatnya. Seorang pejabat senior berdiri dan menyampaikan inti dari semua yang ingin mereka pastikan sejak awal, bahwa membuka kembali keputusan-keputusan itu akan mengguncangkan stabilitas, bahwa Majapahit tidak boleh terlihat ragu di mata wilayah taklukan, bahwa kesenambungan pemerintahan lebih penting daripada evaluasi yang berlarut-larut. Kata-katanya tidak salah. Masalahnya hanya satu. Ia benar dengan cara yang nyaman. Gajah Mada akhirnya berbicara. Suaranya tidak meninggi, tidak pula tajam. Ia hanya bertanya, dan pertanyaan itu jatuh seperti batu ke air tenang. Apakah keputusan-keputusan ini diambil karena kebutuhan Majapahit, katanya pelan, atau karena keyakinan bahwa aku tidak akan kembali tepat waktu? Tidak ada yang langsung menjawab. Pertanyaan itu tidak menyerang isi keputusan. Ia menyerang motif. Dan motif selalu lebih sulit dipertahankan daripada kebijakan. Beberapa pejabat mencoba menjawab dengan bahasa umum, tentang keadaan darurat, tentang jarak, tentang tanggung jawab kolektif. Gajah Mada mendengarkan, lalu menambahkan satu kalimat yang membuat Balairung kembali sunyi. Bali bisa kutinggalkan, karena tidak ada kekosongan kekuasaan. Di sini, aku melihat terlalu banyak kepastian yang lahir dari asumsi. Ia tidak menyebut nama, tidak menuduh siapapun secara langsung. Namun semua orang tahu, kalimat itu cukup untuk membuka semua yang selama ini ditutup rapat. Tribuana menyadari bahwa sidang ini tidak lagi soal kebijakan. Ia telah berubah menjadi pertarungan legitimasi. Bukan antara ratu dan Mahapatih, melainkan antara cara lama menjaga ketenangan dan cara baru menuntut pertanggungjawaban. Ia akhirnya angkat bicara. Tidak untuk memihak, tidak untuk menengahi secara lunak. Ia memilih kalimat yang lebih berbahaya. Kalimat yang memaksa semua pihak berdiri pada posisi jelas. Majapahit, ucapnya, tidak dibangun untuk nyaman bagi para pengambil keputusan, tetapi untuk kuat menghadapi akibatnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak pula bisik-bisik. Kalimat itu cukup menjadi penanda bahwa sidang ini tidak akan berakhir dengan semua orang puas. Beberapa keputusan dinyatakan tetap berlaku, untuk sementara. Beberapa lainnya akan ditinjau ulang, tanpa tenggat yang menyenangkan. Tidak ada pemenang yang diumumkan, tidak ada pihak yang secara terbuka kalah. Namun semua yang hadir memahami satu hal. Sejak hari itu, tidak ada lagi keputusan yang benar-benar aman dari pertanyaan. Sidang ditutup tanpa sorakan. Para pejabat keluar satu persatu dengan wajah terkendali, namun pikiran yang bergejolak. Gajah Mada tidak mengejar siapapun, tidak pula memanggil rapat lanjutan. Ia tahu, benih telah ditanam. Tribuana berdiri sejenak setelah Balairung kosong. Ia tahu, dengan membiarkan sidang ini berjalan hingga titik itu, ia telah memilih jalan yang tidak mudah. Namun ia juga tahu, menunda lebih lama hanya akan memperbesar luka. Majapahit tidak runtuh hari itu, namun sesuatu telah berubah selamanya. Tidak ada pengumuman penutup yang meriah. Tidak ada titah yang dibacakan keras-keras. Namun sejak sidang itu berakhir, setiap orang di istana tahu Majapahit telah melangkah melewati sebuah garis yang tidak bisa ditarik ulang. Keputusan-keputusan memang tidak dibatalkan secara terbuka. Sebagian tetap berlaku, sebagian lagi dinyatakan akan ditinjau. Tetapi kata itu, ditinjau, mengandung perubahan paling mendasar. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada lagi kebijakan yang kebal dari pertanyaan.
dan pertanyaan dalam dunia kekuasaan selalu lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Malam turun di Trowulan dengan ketenangan yang tampak utuh. Obor-obor menyala seperti biasa. Penjaga berganti shift. Kota tetap hidup. Namun di balik keteraturan itu, semua pihak telah mulai berhitung ulang. Bukan soal musuh dari luar, melainkan tentang siapa berdiri bersama siapa ketika konsekuensi datang. Karena kini, setiap keputusan memiliki bayangan. Di ruang pribadinya Gajah Mada tidak memanggil siapapun. Ia tidak menyusun rencana besar malam itu. Ia hanya duduk lama, menimbang apa yang telah terjadi dan apa yang pasti akan menyusul. Ia tahu, dengan membiarkan sidang berjalan tanpa kompromi lunak, ia telah mengakhiri satu fase lama. Fase di mana Majapahit bisa bergerak cepat tanpa selalu melihat ke belakang. Namun ia juga tahu, fase itu telah melahirkan kebiasaan yang berbahaya, kenyamanan tanpa akuntabilitas. Bali telah ia tinggalkan dalam keadaan tertata, bukan karena pasukan, melainkan karena sistem, dan di sanalah keyakinannya mengeras. Imperium yang kuat bukan yang tak pernah diuji, melainkan yang berani diuji sebelum terlambat. Ia sadar, sejak malam itu, sebagian pejabat akan melihatnya bukan lagi sebagai pemersatu, melainkan sebagai pengganggu keseimbangan lama. Namun baginya, keseimbangan yang dibangun di atas asumsi rapuh tidak pantas dipertahankan. Ia tidak mencari konflik, namun ia tidak lagi menghindarinya. Di sisi lain istana, Tribuwana Wijaya Tunggadewi memandang kota dari balik jendela batu. Ia telah memilih, bukan memilih pihak, melainkan memilih arah. Dan arah itu menuntut harga. Ia tahu, membiarkan sidang mencapai titik itu berarti menerima bahwa persatuan lama akan retak. Bahwa istana tidak lagi bisa bergerak dengan kesepakatan diam-diam. Bahwa sejak ini, kekuasaan harus dibangun di atas keberanian menanggung akibat, bukan sekadar menjaga wajah. Sebagai ratu, ia tidak mendapatkan kemewahan untuk berpura-pura. Setiap diamnya akan dibaca, setiap kata-katanya akan ditimbang, dan ia telah memutuskan untuk tidak lagi menjadi penutup yang menenangkan semua pihak. Karena Majapahit terlalu besar untuk dipimpin dengan ketakutan kecil, hari-hari berikutnya tidak dipenuhi kegaduhan, tidak ada penangkapan, tidak ada pengumuman keras. Justru itulah yang membuat perubahan ini nyata. Para pejabat berbicara lebih hati-hati. Keputusan disusun lebih lambat. Setiap kebijakan kini membawa satu pertanyaan tambahan. Siapkah dipertanggungjawabkan? Dan disitulah titik tanpa jalan pulang itu berdiri. Majapahit masih utuh secara wilayah, masih kuat secara militer, masih disegani oleh daerah taklukan. Namun, di dalamnya, sebuah fase baru telah dimulai. Fase di mana kesetiaan tidak lagi diukur dari keheningan, melainkan dari kesiapan berdiri ketika garis ditarik. Tidak semua akan memilih sisi yang sama. Tidak semua akan bertahan dalam ketegangan baru ini. Namun, Majapahit telah memilih bergerak, bukan dengan harapan, melainkan dengan konsekuensi. Dan dari konsekuensi itulah, sejarah selalu dilahirkan. Keputusan telah diambil. Tidak semuanya diumumkan, tidak semuanya disepakati. Namun, sejak hari itu, Majapahit tidak lagi bergerak untuk menghindari luka, melainkan untuk memastikan luka tidak membusuk di balik diam. Keputusan telah diambil. Tidak semuanya diumumkan, tidak semuanya disepakati. Namun, sejak hari itu, Majapahit tidak lagi bergerak untuk menghindari luka, melainkan untuk memastikan luka tidak membusuk di balik diam. Apakah Gajah Mada akan menegaskan kembali satu pusat kekuasaan? Ataukah retakan ini akan memaksa konflik menjadi terbuka? Like jika kamu merasakan beratnya keputusan tanpa pedang. Subscribe untuk kelanjutan kisahnya. Tulis di komentar, lanjutkan episode selanjutnya. Karena di episode berikutnya, bukan lagi keputusan yang diuji, melainkan kesetiaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.